Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat Mantri Ngapak dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah hadir di depan kita, depan saya ini Gus Azam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini nih Gus? Alhamdulillah sehat, semangat. Ini Gus Azam adalah hari ini sebagai sekretaris umum PCNU Kabupaten Cilacap, sudah 2 periode ya Gus ya. Jadi Gus Azam punya sejarah panjang untuk NU dari mulai IPNU, kemudian di PMII, kemudian pernah di Banser belum dia Gus? Belum. Oh belum ya. Ini yang di nomor. Belum pernah ikut diklat SAR. Oke. Tapi ngisi diklat SAR Sering ya. Ini Gus, jadi NU itu kan memang tidak bisa lepas dari negara Indonesia ya, karena founding father bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini adalah juga orang-orang NU ya. NU didirikan tahun 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tentu punya punya perjalanan panjang terhadap negara ini. Nah, saya tidak akan feedback terlalu jauh. NU itu selalu menarik ya Gus ya kalau mau pemilu ya Gus ya. Kenapa itu ya? Cantik kan. Nah, semua orang pengen dekat, pengen bagaimana diakui sebagai warga Nahdlatul Ulama, kalau bisa sebagai anggota warga Nahdlatul Ulama. Nah, ini NU ya, diakui atau tidak ya, karena yang dilakukan oleh NU bagaimana membumi dengan masyarakat, membumi dengan umat, maka siapapun bisa masuk atau sebagai warga Nahdlatul Ulama. Nah, ini Gus terkait dengan data ini ya. Ada yang mengatakan hampir 50% lebih bangsa ini adalah di dalamnya ada warga NU ya Gus ya. Ya, kalau data hasil survei ya yang dilakukan oleh Kompas tahun 2020 akhir, bahwa umat Islam di Indonesia ada 85 sekian persen, 51% itu aku sebagai warga Nahdlatul Ulama. Ya, ini yang melakukan survei itu bukan orang internal NU, ya, pengurus NU, tapi orang lain. Kita ingin melihat sejauh mana. Hanya ini bukti bahwa NU itu diakui, diterima oleh masyarakat Indonesia, punya umat Islam. Apa yang ajaran amalan NU itu sesuai dengan orang karakter masyarakat Islam Indonesia. Gitu. Gus, ini dalam perjalanan NU itu ya pernah jadi partai politik ya, dan NU secara mendeklarasikan diri menjadi organisasi kemasyarakatan khitoh lagi di tahun 84 ya Gus ya. Iya. Apa arti khitoh itu sendiri sebetulnya? Ya, bahwa Nahdlatul Ulama awal berdiri itu sebagai ormas Keagamaan. Dengan adanya perkembangan situasi dinamika Indonesia, NU pernah bergabung dengan Miami. Setelah itu bergabung dengan Masyumi. Keluar dari Masyumi, NU menyatakan diri sebagai organisasi politik. Nah, ketika pemilu pertama tahun 55, Nahdlatul Ulama 4 besar. Karena sejarah ketika NU masuk sebagai partai politik itu tidak menguntungkan Nahdlatul Ulama, dalam perjuangan, karena perjuangan di partai politik Nahdlatul Ulama itu justru sangat terbatas. Gitu. Ini Gus, terus lanjut gitu. dulu. Makanya dalam 1984 Nahdlatul Ulama membuat keputusan politik. Itu keputusan politik. NU itu keluar dari partai politik dan kembali pada
jati diri sebagai organisasi awal Nahdlatul Ulama didirikan. berdiri, ya, sebagai ormas keagamaan, sosial keagamaan. Itu juga bagian dari keputusan politik. Gitu. Kalau konsep ada yang mengatakan NU tidak kemana-mana, tapi NU ada di mana-mana, itu artinya apa, Gus? Ya, bahwa Nahdlatul Ulama itu punya hak berpolitik, gitu. Artinya bahwa berpolitik yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama itu konteksnya lebih luas. Bagaimana mempertahankan negara Indonesia, politik kebangsaan itu ya. Politik kebangsaan, bagaimana menegakkan keadilan, bagaimana mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat. Ini yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama. Oh, gitu. Dan ini juga adalah gerakan politik, gitu, yang dimaknai politik oleh Nahdlatul Ulama bukan hanya sebatas politik kekuasaan atau kepentingan jangka pendek. Bahkan Nahdlatul Ulama lah, bahwa partai politik dalam alam demokrasi itu penting. Prasyarat alam demokrasi Itu alat ya? Iya, itu adalah apa yang sering digembarkan oleh ketua umum, bahwa pemilu itu ya hanya sebagai sasaran antara. Yang lebih utama bagaimana mewujudkan kesejahteraan, menegakkan keadilan. Itu Nahdlatul Ulama. Tapi bukan berarti bahwa Nahdlatul Ulama tidak berpolitik, tapi itu lebih efektif. Gini Gus, ini hari ini kan kita punya 3 calon ini, ya. NU punya ini nggak, prioritas nggak? Ini calon yang paling NU dari 3 pasang itu. Ini NU bagaimana lebih berbicara pada persoalan kebutuhan Indonesia ke depan. Bahwa persoalan Indonesia adalah soal kemiskinan. Gitu. Lah, bagaimana 3 calon ini yang mampu punya konsep untuk mengurangi kemiskinan. Indonesia persoalan yang paling besar ada persoalan pengangguran yang sangat akut. Bagaimana soal keadilan, pembangunan keadilan, bagaimana kesejahteraan rakyat. Lah, ini siapapun yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama itu nilai atau nilai perjuangan. Siapapun yang jadi, kan kita punya 3 pasang tuh Gus. Iya, ada Cak Imin gitu loh. Ada Mahfud. Ini nggak ada prioritas ini NU kemana gitu, nggak ada. Oh, nggak ada. Karena Nahdlatul Ulama itu bukan partai politik. Kalau NU nanti misalnya membuat keputusan bahwa NU mendukung si A, itu sama aja NU itu sebagai partai politik. Tapi hari ini kepentingan Nahdlatul Ulama kita titipkan kepada semua calon. Oh, gitu. Ini loh bagaimana soal pemberantasan kemiskinan, bagaimana mewujudkan keadilan, kita titipkan kepada semua 3 calon ini. Kalau hari ini ada tokoh-tokoh besar NU yang ada di masing-masing paslon, ya itu hak mereka. Hak pribadi. Iya, punya hak. Pengurus NU pribadi itu punya hak. Saya juga punya hak memilih dari 3 calon itu. Siapa ya nanti hari ini nggak bisa disampaikan ya Gus ya? Ya enggak. Oh, itu soal 1 menit 1 detik selesai. Oh, gitu. Bahwa pengurus NU punya hak untuk memilih partai. Okay. Terus memilih calon, tapi calon ini yang sesuai dengan bagaimana visi NU. Itu bagaimana mewujudkan keadilan, memberantaskan korupsi. Dan calon-calon ini siapa? Oke Gus, ini mungkin ada dari NU, khususnya NU Cilacap ya, jenengan kan di pengurusan NU Cilacap. Harapan jenengan terhadap pemilu ke depan seperti apa? Ya, bagaimana pemilu legislatif 2024, pemilu presiden, khususnya untuk legislatif untuk Cilacap, pemilu ini mampu menghasilkan wakil-wakil yang amanah, wakil-wakil yang bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Ada himbauan untuk warga NU untuk pemilu ke depan? Pada seluruh warga Nahdlatul gunakan haknya. Gitu ya? Iya. Gunakan hak itu wajib mengangkat pemimpin, karena itu wajib sesuai dengan nilai-nilai sesuai dengan aspirasi Nahdlatul Ulama. Pilih partai yang sesuai dengan visi Nahdlatul Ulama. Yang warnanya sama nggak Gus maksudnya? Yang warnanya sama Pak? Yang warna benderanya sama gitu maksudnya Pak?
gitu ya, Anda tidak terjebak pada apa bendera lah. Yang penting partai yang sesuai dengan visi Nahdlatul Ulama, yang apa ya ahli sunnah wal jamaah, penting itu loh. Gitu. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Gus Azam. Ini Gus Azam adalah sekali lagi beliau adalah Status Membaca NU. Bincang-bincang sejenak kita. Nanti saya yakin lain waktu juga mau update wawancara Gus Azam sebagai kader dan sebagai pengurus NU. Kita berharap moga-moga pemilu ke depan damai dan menghasilkan pimpinan-pimpinan yang amanah, yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai keadilan dan nilai kebangsaan. Sekian. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.